itu tentang ada temuan yang beberapa tahun lalu saya sama Mas Didik juga berkunjung di sana, namanya Prasasti Lumbung. Kita tidak akan membahas isi prasastinya, tapi di situ ada gambaran di bagian pojoknya itu ada gambaran senjata dua, senjata bentuk senjata gitu. Bahkan dari seseorang peneliti yang kebetulan tadi siang juga bertemu, yang juga pernah berkunjung di sana. Di sana itu ada temuan di sekitar 100 meter dari itu ada temuan batu yang sebelumnya diduga batu kubur yang ada cekung, tapi dari Pak Lutfi ini bukan batu kubur, ini bekas semacam tempat tempat bukan untuk, kalau bahasanya Pandi itu untuk menempa airnya, ditaruh di situ ketika panas, ditaruh di situ. Nah, kemudian kalau di Silla sendiri ada tradisi yang sampai sekarang yang terkenal itu adalah Bedung Pace. Apa kaitannya? Dan ini iseng-iseng dulu pernah nulis, ini kok gambarnya antara Bedung Pace dengan yang ada di gambar lumbung itu kok hampir sama gitu loh, hampir mirip. Tapi ya masih perlu ada kajian yang lebih panjang untuk itu, apakah Bedung Pace dari itu. Dan Bedung Pace saya banyak belajar dari teman-teman di sini, ada Tosan Haji dari Nusa Barong, dari Sabuk Jagat, itu banyak lagi yang membahas. Bahkan kemarin ingin melegalkan bahwa Bedung Pace itu tradisi asli Jember gitu ya. Nah, itu perlu banyak kajian dan sebagainya. Itu yang kedua, toponimi yang terkait dengan perkerisan itu Patrang yang dikaitkan dengan Empu Pitrang, perjalanan akhir Mojopahit sampai Belambangan, dan yang paling tahu ya lebih banyak itu. Pas kemudian dikaitkan lagi ke selatan itu ada nama Menampu. Menampu itu Menampu itu wilayah yang luas dulu. Wilayah keseluruhan dari Kecamatan Gumukmas sekarang hanya menjadi suatu dusun, suatu desa. Itu dikaitkan dengan tempat para empu. Dan sisa-sisanya sekarang ada dari tradisi yang saya dengar dan juga saya nyatakan sendiri, di situ pande banyak. Dan bahkan dari pande-pande itu mempunyai garis keturunan yang panjang. Dan perkerisan atau katakan teknologi metalurgi itu adalah padomasan. Padomasan di situ ada asal dari seorang empu yang terkenal, Empu Sis. Bahkan saya mengkoleksi salah satu temuan yang lebih banyak dari Empu Sis itu jimatan. Dan ada ciri yang katanya lebih banyak itu ciri, kalau di gagangnya sini mesti ada kuning. Biasanya dikasih kuning untuk menekan apa fungsinya, nanti lebih jelas teman-teman dari Tosan Haji itu bisa menjelaskan lebih kuning. Kemudian temuan-temuan setiap situs yang saya lihat itu mesti ada mulai prasejarah. Kalau di situs Jati Agung itu juga banyak temuan-temuan senjata-senjata yang sekarang disimpan di Dignas itu, yang diduga ya prasejarah lah. Kemudian juga ini saya dikasih dari seseorang warga waktu itu, mantan lurah, mantan kepala desa Paleran, itu ada temuan yang mungkin ini adalah senjatanya orang Sunda, kujang. Itu ada di rumah itu dari situs Kedaung. Nah, sebetulnya kalau kita melihat keaslian atau asal usul dari pusaka Jember, ya mungkin kita lebih banyak melihat tinggalan-tinggalan yang sudah ada, tapi sayangnya banyak yang sudah keluar.
Nah, itu dari lini masa mulai prasejarah, kemudian prasasti lengkap sekali. Nah, mumpung ingat juga di kota kita Jember ini paling dekat sini, ternyata juga ada temuan yang mungkin yang disebut alas kota. Di situ ternyata juga ada lebih dari 2 prasasti. Yang paling masyhur ya prasasti yang ada tulisannya 989, dan juga di situ ada temuan model kudi yang kemudian ada kudi. Jadi asal usul dari kujang itu model kudi. Ya, itu banyak sekali juga temuan-temuan tentang itu. Mungkin ya teknologi persenjataan dan sebagainya itu sangat akrab dengan kebudayaan kita. Tapi pertanyaannya, setelah itu ada, manusianya di mana? Manusianya di mana? Manusianya itu yang pembawa peradaban itu, mulai prasejarah. Misalnya prasejarahnya sendiri di Watangan ketemu, bahkan sudah ada fotonya Hikeren dari Mesolitikum dan sebagainya. Tentu saja di situ membawa alat bantu. Kalau batu dulu ada bibih dan sebagainya, kapak dan sebagainya, dan pada era metal atau logam dan juga ada. Kalau kita runtut sendiri akan ketemu model-modelnya, dan itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Dan juga selain tidak mudah, temuan-temuan kita ini banyak yang sudah kabur. Ya bukan masalah dijual, kabur kemana, mungkin hilang, rusak dan sebagainya. Itu artinya kalau kita meruntut pusaka asli Jember, ya tentu saja kita harus melihat tinggalan-tinggalan yang sudah ada, terkait juga masalah tempat, toponimi yang bisa dikaitkan dengan teknologi metalurgi yang ada, dan kemudian temuan-temuan di lapangan yang sampai sekarang inilah, sehingga nanti bisa termodelkan. Itu saya kira bisa dilanjutkan dengan ngobrol ganyeng, dan kemudian dilanjutkan ke Bapak. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau ada hal yang tidak berkenan dan tidak saya akhiri. Tidak diakhiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Yopi yang getol sekali untuk mempelajari sejarah Jember. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa materi pokok malam ini kan menyangkut budaya Jember atau secara geologi membahas tentang pegunungan yang Argopuro, Sungai Kalibedadung, dan masyarakat pantai, ya, budaya pantai.